ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد والإخوة جزانا الله وإياكم untuk menyambut bulan Ramadan, maka bekal yang paling utama kita siapkan adalah bekal yang pertama ilmu, supaya kita beribadah dengan benar nanti di bulan Ramadan. Insyaallah pada malam ini, hari ini kita akan baca kitab Mukhtasar Ahadits Siyam ini ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yang berisi hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah puasa. Dan kita baca hadis-hadis ini terutama ini adalah karena malam Jumat, yang mana disyariatkan pada malam dan hari Jumat untuk banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Alaihi salatu sallallahu lahu biha asyram. Siapa bersalat kepada saya sekali, kata Nabi, maka Allah akan merahmati dia 10 kali. Sekali dikasih rahmat 10 kali. Amin. Dan rahmat di sini kalau kita tidak dirasakan di dunia, maka sungguh nanti Allah akan simpan di akhirat rahmat yang begitu luas bagi hamba-Nya. Dan hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah. Dan syahadat di sini adalah ucapan panas keyakinan, mengilmui, membenarkan. Ini namanya syahadat. Kalau orang masih ragu-ragu menyatakan bahwasanya Allah sembahnya hak, maka dia belum dikatakan sebagai seorang muslim. Apalagi mengatakan semua agama sama, maka dan kemana syahadat la ilaha illallahnya? Hilang. Walaupun yang mengatakan begitu tokoh besar, maka muslimnya itu perlu dipertanyakan. Makanya di sini suatu faedah yang sangat besar. Kenapa para ulama mengatakan al-bid'ah itu ghairul kufri? Bid'ah itu adalah pengantar menuju kekufuran. Kenapa? Kalau orang sudah tahu dalil, apalagi dia sudah belajar misalnya di para ulama, kemudian pulang ke tanah air menjadi tokoh al-bid'ah, sungguh itu berat bagi dia. Jadi bid'ah itu akan mengantar kepada kufuran. Dia tahu itu bid'ah tapi dia kerjakan hanya karena jabatan, maka pelan tapi pasti dia akan digiring menjadi orang kafir. Yang pertama beda kecil dulu, terus besar, kemudian lama-lama mengatakan semua agama sama. Akhirnya dia membentuk agama baru namanya agama Nusantara. Kemudian dicela Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan hanya tidak setuju, bahkan dia cela terang-terang. Sedikit demi sedikit dia digiring kepada kekufuran. Jadi itu kata para ulama, bid'ah itu ghairul kufri. Bid'ah itu akan mengantar orang, menggiring orang menuju kekufuran, dan tidak mustahil orang-orang seperti itu akan murtad. Naudzubillah min dzalik, yang sebelumnya dia seorang muslim. Itulah bahayanya bid'ah. Dan bukan ciri teroris. Kalau ciri teroris itu salah satunya suka membid'ahkan, itu bukan ciri teroris. Karena bid'ah itulah kata syar'i yang itu langsung dari Rasulullah SAW. Ya, muhdatsatil umur banyak pula bid'atin. Hati-hati dari hal-hal baru dalam agama, karena semua bid'ah itu adalah
sesat. Siapa mengatakan begitu? Rasulullah SAW. Dan ini bukan ciptaan satu kelompok tertentu, kelompok salafi, bukan. Bid'ah itu adalah istilah langsung dari Nabi SAW. Maka sangat konyol kalau dikatakan ciri teroris itu suka membid'ahkan. Sementara banyak kelompok-kelompok selain Ahlussunnah wal Jamaah dia juga membid'ahkan. Bahkan orang Syiah membid'ahkan Ahlussunnah. Jadi tidak bisa dikatakan ciri teroris itu adalah suka membid'ahkan. Karena bid'ah itu adalah istilah syar'i yang langsung dari Nabi SAW. Tetapi tentunya tidak gampang-gampang kita membid'ahkan. Karena itu adalah urusannya para ulama. Jadi Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat. Syahadat itu mengucapkan plus meyakini, membenarkan, kemudian mengilmui. Itu syahadat. Tidak cukup cuma mengucapkan saja. Makanya dia dikatakan di sini menggunakan istilah syahadat, bukan qaul, bukan mengucapkan, tapi bersyahadat. Karena syahadat itu lebih tinggi dari hanya sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan saja belum bisa memasukkan seorang itu dalam Islam. Wa Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Ketika orang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi tidak mau mengikuti ajarannya utusan Allah, batal syahadatnya juga. Syahadat utamanya batal. Kenapa? Dia tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, lebih mengikuti tokoh-tokoh mereka yang itu bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, iqamah salat, mendirikan salat. Nah, ini lagi. Kadang syahadat itu juga sudah rusak, tapi mengaku muslim. Yang ketiga, kadang mereka tidak sholat. Padahal di sini mendirikan sholat, namanya mendirikan bukan mengerjakan biasa, tapi betul-betul mengajarkan secara sempurna. Itu maksudnya mendirikan. Kemudian ada yang mengatakan sholat tidak wajib, sholat sudah gugur, tamat, dan yang lainnya. Dari mana kita katakan mereka itu muslim? Makanya para ulama mengatakan satu amalan yang khusus tidak ada toleransi kalau tidak melakukannya adalah sholat. Meninggalkan sholat adalah kafir. Mana hadisnya? Sabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka, kata Nabi, sholat. Faman tarakah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Makanya di sini mayoritas ulama mengatakan siapa yang tidak sholat dia kafir. Walaupun dia malas-malesan, walaupun apalagi sengaja. Karena ini sudah nas dari Nabi SAW. Makanya mayoritas ulama dan jumhur ulama mengatakan kalau mau menikah tanya dulu dia sholat atau tidak. Kalau tidak sholat tidak boleh, haram, karena dia belum dikatakan seorang muslim. Bahaya. Kalau kita ikut pendapat jumhur ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama, maka orang-orang yang tidak sholat di sekitar kita ini yang mengatakan dirinya sudah tamat sholat berarti dia sudah keluar dari Islam. Siapa mengatakan begitu? Nabi SAW. Perjanjian kami dengan mereka sholat. Kalau mereka tidak sholat kafir. Siapa mengatakan begitu? Nabi langsung. Khusus sholat. Adapun yang lain masih ditolerir. Tidak puasa, tidak zakat, karena malas masih ditolerir. Tapi kalau sholat malas atau tidak malas, menurut mayoritas jumhur ulama kafir. Karena langsung disebut amalan itu sholat. Itu perjanjian kami dengan mereka. Wajib zakat, kemudian mengeluarkan zakat. Dan zakat di sini bukan hanya zakat fitri, perhatikan ini zakat mal. Ya, atau punya tabung 5 juta aja itu sudah sampai nisab. Karena nisab yang dipakai kata para ulama adalah nisab perak. Nisab perak itu 595 gram, kurang lebih sekitar 4 jutaan, 4 juta setengah. Lebih dari itu berarti sudah mencapai ini nisab. Tunggu setahun baru keluarkan 2,5%. Berapa jadinya? Sekitar 1 jutaan. Bukan hanya zakat fitri saja. Ya. Antum punya uang tabungan, dijadikan modal usaha jual beli. Tabungannya modalnya 5 juta.
kemudian setelah usaha antum dapat keuntungan 10 juta, jadilah 15 juta, berarti sudah mencapai nisab. Nanti kalau sudah tahun depan harus keluarkan berapa? 2,5% dari 15 juta itu. Jadi jangan cuma berpikir zakat fitri, harta juga wajib di zakat. Ya alladzina amanu anfiqu mimma kasabtum min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah, zakatilah harta-harta yang kalian peroleh dari penghasilan dan ini. Nah, jadi kita perhatikan terutama Ahlussunnah wal Jamaah ya, perhatikan masalah zakat. Tidak mesti kita kaya ya. Kalau sudah mencapai nisab, tunggu 1 tahun. Tunggu 1 tahun kemudian dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian hajjul bait, haji ke al-bait wasami Ramadan dan puasa Ramadan. Dan terakhir dari puasa Ramadan ini intinya adalah supaya kita bertakwa kepada Allah SWT untuk bersihkan hati kita. Tazkiyatun nafs itu intinya puasa. Dan hampir semua ibadah itu ternyata intinya cuma satu, yaitu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah juga berfirman tentang salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Berarti supaya kita bersih hati kita, bersih perbuatan kita. Kemudian di antara hikmah yang lain adalah supaya kita bersyukur atas nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita berupa makanan, minuman, supaya kita merasakan penderitaan orang-orang yang kelaparan. Sehingga nanti ketika bulan Ramadan ini kita dianjurkan lebih dermawan lagi dari sebelum Ramadan. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalihha. Rasulullah SAW, semua amalan anak Adam ini akan dilipat gandakan. Satu kebaikan diganjar 10, satu kebaikan diganjar 10 ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Ini catatan malaikat. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana azbihi. Kecuali puasa, itu adalah untuk saya dan saya akan membalasnya. Kecuali puasa, itu untuk saya dan saya yang akan membalasnya. Kenapa Allah SWT mengkhususkan puasa? Allah saja yang membalasnya. Dan itu tanpa hitungan sama sekali, tanpa hitungan sama sekali. Karena puasa ini termasuk amalan yang butuh kesabaran. Sabar kita untuk menahan lapar, sabar untuk tidak mendekati istri, sabar untuk tidak makan dan minum, sabar atas takdir Allah SWT yang menyakitkan, untuk menahan diri tidak makan, tidak minum. Tergabung 3 sabar itu, sehingga Allah SWT berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang sabar saja yang diberikan pahalanya tanpa perhitungan. Para ulama mengatakan di sini Allah memberikan semau-mau dia. Hitungan kita triliunan itu batasnya, tapi Allah lebih dari itu. Akan berikan pahala yang luar biasa bagi orang yang berpuasa betul-betul lillahi ta'ala. Fa innahu li wa ana azbihu. Karena puasa itu untuk saya. Kenapa? Untuk saya. Karena orang yang berpuasa itu betul-betul dia ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan salah satu amalan yang tidak bisa dimasuki oleh riya adalah puasa. Dan salah satu amalan yang tidak bisa diambil pahalanya adalah puasa. Ketika semua amalan diambil oleh orang-orang yang dizalimi, nanti pada hari kiamat tersisa puasa, dan pahala puasa itu yang akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka meninggalkan, atau dia meninggalkan syahwatnya dan makan minumnya
min ajli gara-gara saya. Jadi kita dilatih di bulan Ramadan untuk menjadi orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala dan menjauhi hal-hal yang ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia meninggalkan syahwatnya dan makan dan minumnya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara pembatal puasa adalah ini berhubungan suami istri atau segala sesuatu yang itu menimbulkan kenikmatan. Kemudian juga makan dan minum dan hal-hal yang sama dengan makan dan minum, seperti transfusi darah ke dalam tubuh, infus, termasuk juga kata para ulama tetes hidung itu juga membatalkan karena saluran hidung berhubungan dengan tenggorokan. Mana dalilnya? Nabi bersabda tentang istinsya, menghirup air ketika wudu. Wa barik fil istinsya ila takuna sha'iman. Dalam-dalamlah kalian menghirup air kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Kenapa? Karena ternyata satu saluran. Kita rasakan kalau ada sesuatu yang masuk sekuk kita ini di mulut, keluarnya dari hidung nasi itu. Berarti ini adalah satu. Adapun tetes mata dan tetes telinga tidak membatalkan karena tidak ada hubungannya dengan ini saluran tenggorokan. Nah, ini pembatal puasa modern yang kita harus pahami, terutama dalam masalah kedokteran. Adapun suntikan yang dibedakan. Dia suntikan itu betul-betul nutrisi semua isinya, maka batal. Tapi kalau suntikan itu dominan dia obat, walaupun ada nutrisinya, maka ini tidak batal. Tetapi untuk kehadirannya kata para ulama, lebih baik kita ke dokter atau suntik itu setelah buka puasa. Setelah buka puasa sama dengan di sini sikat gigi atau bersiwak. Kalau memang sudah sikat gigi sebelum subuh, maka tahan sikat gigi itu sampai nanti setelah berbuka. Walaupun siwak itu sendiri diperbolehkan. Nabi SAW bersabda, "Ya khuluqu fami shaim atyabu indallah min rihil misk." Ini dalil orang yang memakruhkan siwak pada bulan Ramadan, bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma misik. Tapi pada dasarnya sebenarnya bau mulut itu bukan dari mulut. Bau mulut itu bukan dengan sebab mulut, tapi asalnya adalah dari lambung. Sehingga pendapat yang benar ini tidak apa-apa seorang itu bersiwak pakai kayu siwak di bulan Ramadan. Nah, adapun sikat gigi plus odolnya itu sebaiknya dilakukan sebelum subuh atau setelah makan sahur. Kemudian ada tambahan riwayat, warisai farhatan, dan orang berpuasa akan memperoleh dua kegembiraan. Farhatan inda fitrihi, yang pertama gembira dia ketika dia berbuka. Kegembiraan apa di sana? Bukan karena gembira kolaknya, untuk buburnya, bukan itu sebenarnya. Tapi dia gembira karena bisa berhasil menahan nafsu, menahan diri dari pagi sampai dari subuh sampai tenggelam matahari. Gembira. Maka ini sebenarnya kalau kita renungkan begini gembiranya di dunia, bagaimana nanti gembiranya di akhirat. Kita datang sudah berhasil dulu di dunia, kita tundukkan hawa nafsu sehingga dipanggil oleh Allah SWT ketika meninggal dunia. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Jadi disambut oleh malaikat ketika sakaratul maut. Jangan takut, la takhaf wa la tahzanu, jangan takut. Dibisikkan kita oleh malaikat. Kalau malaikat bisikkan kita, tidak usah takut. Siapa yang takut? Walaupun malaikat maut itu seram kayak. Ada malaikat lain yang bisikkan jangan takut, jangan sedih. Ya, untuk surga siapa yang tidak senang?
Jadi ini yang pertama, gembira nih ketika berbuka karena berhasil menahan nafsu, hawa nafsu. Dan ini kalau kita puasa seperti ini setiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan, bisa menahan diri, menahan nafsu kita, menahan hal-hal yang diharamkan, maka sungguh kata para ulama, dia sudah berbuka tiap hari. Dia telah puasa tiap hari dan dia sudah lebaran tiap hari. Walaupun itu bukan bulan Ramadan. Wa farhatun dari liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang kedua adalah gembira tatkala bertemu dengan Rabbnya, tatkala bertemu dengan Allah SWT, membawa pahala apa? Pahala puasa. Makanya di sini ada rahasia di sini. Kenapa? Disyaratkan kita puasa ayyamul bid setiap bulan 13, 14, 15. Apa rahasianya? Ketika itu bulan itu sedang bulat-bulatnya purnama. Loh, apa hubungannya? Ada hubungannya. Nabi SAW mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamur fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Allah seperti melihat rembulan, tidak desak-desakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia disuruh dan dianjurkan, tidak diwajibkan tapi disunahkan untuk puasa 13, 14, 15 kalau tidak kuat Senin, Kamis. Karena pahalanya sama dengan kita puasa sebulan penuh. 13, 14, 15. Dan waktu itu rembulan sedang terang-terang. Itu di dunia. Ketika kita berbuka, kemudian kita lihat ke atas, subhanallah, bulan begitu indah. Padahal ini baru bulan ciptaan Allah. Maka kita juga nanti akan semakin bahagia ketika kita membawa pahala puasa ayyamul bid itu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini korina dua hal, yaitu di dunia dan nanti di akhirat, sama-sama akan melihat sesuatu yang indah, dan tentunya wajah Allah lebih indah daripada bulan. Lahulu